Halo brother-brotherku di seluruh dunia, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Select Movie. Film ini akan menceritakan beberapa orang sahabat mencoba liburan di pedalaman. Para pasukan tentara yang menjadi zombie meneror keberadaan mereka. Gimana keseruannya? Nyalakan handphone kalian, nonton sambil nyanghunyar dan edas. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan yang tengah ketakutan dan berlari sangat kencang untuk menghindari kejaran dari makhluk yang mengerikan. Sayang, si perempuan tergelincir ke bawah sehingga dia harus menelan nasibnya dimangsa oleh makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat beberapa sahabat mereka adalah dari mahasiswa kedokteran. Niatnya mereka ingin pergi ke pegunungan dan tinggal di alam liar pedalaman untuk menikmati sedikit waktu istirahat dan bersantai bersama. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun sampai. Karena lokasi kabin yang masih jauh, mereka harus menempuh perjalanan kaki sekitar 45 menit, sedangkan Pegar menggunakan skuternya. En gjeng med folk som er på hyttetur uten å ha dekning på mobil. Di sana Pegar sudah sampai di lokasi kabin, di mana dia turun dari skuternya lalu masuk ke dalam kabin dan disusul teman-teman yang lain yang baru sampai. Di mana mereka di sana langsung bermain-main dan seru-seruan, maka inilah yang mereka lakukan. Di dalam kabin, Martin menunjukkan kepada Hana obat penenang yang katanya dari zaman pertengahan. Yang hal tersebut, Hana marah kepada Martin dan ternyata Hana memiliki klaustrofobia, yang artinya penyakit rasa takut terhadap ruangan sempit dan tertutup. Di sana perempuan bernama Lip mencoba keluar sekedar hanya ingin cebok sebentar. Dan setelah cebok, dia seperti merasakan ada seseorang di sekitaran sana. Dan setelah memberitahu teman-teman yang lain, ternyata itu adalah Ua-Ua yang ingin mencoba mendapatkan secangkir kopi di dalam kabin mereka. Di sana, si Ua memberitahu mereka bahwa selama Perang Dunia II, penjajah Nazi di daerah itulah sangatlah brutal dan kasar. Pemberontakan penduduk desa mendorong para penjajah ke pegunungan yang tinggi dan gelap. Namun kini beredar rumor bahwa mereka kembali dalam bentuk zombie-zombie Nazi yang jahat. Små bortskjemte snørrvalper ikke har giddet å lese litt, kom godt overens med lokalbefolkningen, så var det ikke tilfellet. Namun ketika si Ua akan pergi, Roy berbicara seolah-olah menganggap remeh apa yang dikatakan si Ua, yang membuat si Ua kesal dan dibuatnya dan berterima kasih atas kopinya. Saat semua orang tertidur, Pegar terbangun ketika dia melihat pacarnya bernama Sarah. Dirasa penasaran, dia pun menghampirinya, yang mana dia melihat Sarah sudah tewas dan itu ternyata hanyalah sebuah mimpi belaka. Scene beralih diperlihatkannya sebuah camp si Ua yang tadi sore, di mana dia merasakan seperti ada seseorang yang mendekati tendanya. Untuk menjaga diri, dia mengambil senjatanya lalu keluar untuk mencari arah dari suara tersebut. Dan ternyata itu adalah zombie yang akan menghabisi si Ua di campnya. Esok pagi pun caang, Pegar memutuskan untuk mencari Sarah. Setelah mimpinya semalam, dia merasakan ada yang tidak enak dan mengatakan kepada Martin dan Hana jika ia tidak kembali besok, ikuti jalur skuter lalu kembali ke mobil dan cari bantuan. Memakan roti dari atas bukit sambil minum kopi. Dari atas sana dia melihat ada sebuah tenda yang karena penasaran dia pun mengeceknya dan setelah melihat ke dalam tenda dia pun shock and rowas dengan jasad si Ua. Di sana dia melihat jejak kaki lalu mengikutinya kemana arah kaki itu pergi sambil meneriaki nama Sarah. Setelah sudah jauh mengikuti tepak tersebut, Pegar pun yang tak menyadari kalau dia menginjak lubang sehingga jatuh ke bawah. Kembali ke dalam kabin di mana Hana tiba-tiba saja rahet ketika memotong wortel.
Pria bernama Erlan ingin mengambil sebuah minuman di dalam peti. Tidak sengaja dia menemukan kotak kecil yang setelah dibuka isinya adalah emas yang banyak. Mereka pun merayakannya dengan pesta leletikanan sehingga Erlan yang ingin cebok pun pergi ke toilet. Disusul Chris yang mengikutinya. Malam itu Chris yang sudah sange pun melakukan penglejusan di atas toilet yang penuh kucaduk. Selesai menikmati lejusan Chris, Erlan masuk ke dalam kabin duluan sementara Chris masih di toilet. Di mana dia dibuat panik ketika zombie yang ada di luar mengintainya. Tiba-tiba saja dia diterkam dan terluka sehingga berdarah. Sempat meminta tolong kepada yang lain, dia dipaok oleh si zombie kampret. Sontak Hana pun mencari Chris di luaran tetapi tidak ada juga jawaban. Melihat Hana yang panik, Martin pun berniat ingin mencarinya. Dengan bermodalkan senjata, mereka bertiga mulai memeriksa di sekitaran kabin. Tidak ada apapun di luaran sana, namun mereka menemukan tas Sarah dari bawah kabin. Ketika mereka berdebat mencari solusi, mencari Sarah, Hana tak sengaja melihat wajah misterius hingga membuatnya ketakutan. Eta tiba-tiba saja rambut Lip dijenggut oleh si zombie kampret. Sontak Hana pun dengan sigap mencacak rambut agar lepas dari jenggutan si kampret. Ya, para zombie-zombie ini mulai meneror kabin mereka sehingga mereka dibuat panik dan menutup semua pintu. Saat mereka baru menyadari yang sedang mereka hadapi adalah zombie-zombie, Erlan dikenyang oleh si zombie dan harus moka di sana setelah diterkam kepalanya. Singkat cerita, pagi pun caang. Setelah 3 lebos dan baru sadar dari pingsannya, Pegar dengan obornya dia memeriksa ke dalam gua bekas perang dulu di sana. Dia dibuat terkejut tatkala melihat kepala Sarah dan... Ya, muncullah zombie yang tiba-tiba saja menyerangnya dan sangat ganas sekali seakan-akan haus darah. Setelah disangka menghabisi zombie tersebut, tak diduga muncul satu zombie lainnya yang tertimbun salju. Kembali kepada mereka yang masih bersembunyi di dalam kabin, sadar jika mereka terus diam diri di sini, yang ada hanya akan menjadi santapan para zombie-zombie. Kemudian mereka mulai menyusun rencana. 2 orang pergi keluar untuk membuat suara agar menarik perhatian si zombie, sementara 2 orang lainnya lari ke dalam hutan. Ada orang di bawah sana sehingga mereka akan meminta pertolongan. Meskipun mereka sudah lari jauh, mereka mengira tempat itu nampak sama saja. Di sana Hana membagi rencana sehingga salah satu dari mereka harus mencari mobil. Namun di tengah perdebatan tersebut muncul zombie yang membuat mereka terpisah. Di mana Lip naas harus tewas di tangan si zombie dan sungguh sayang dia menjadi santapan siang mereka. Sementara Hana bersembunyi di atas pohon, namun sayang seekor manuk gaak mengganggunya. Gaak pikir Hana ingin mauk sarangnya, lantas kedua zombie itu pun menyadari posisinya. Di mana zombie yang memakai hoodie dengan lihainya nerekel ke atas pohon dan... Sungguh sial, Hana terjebak di ujung tebing sementara si zombie mulai mendekatinya. Dengan terpaksa Hana menantang si zombie terjun bersama-sama ke bawah. Scene beralih pada Roy dan Martin yang masih di dalam kabin. Mereka tengah haliwu menghadapi serangan dari zombie-zombie. Mencoba menghubungi bantuan namun sial juga lupa dicas handphone mereka habis baterainya. Dan tidak ada pilihan lain. Mereka harus pergi ke gudang sebelah sehingga... Sant? Ja.
Di tempat lain, Pegar yang masih selamat, dia mendapatkan luka parah dengan terpaksa dia membalut lehernya menggunakan lakban untuk menghentikan pendarahannya dan langsung menuju ke lokasi Roy dan Martin saat ini. Pegar pun ditanya oleh mereka, lantas dia pun menjawab kalau dirinya memiliki kesibukan sendiri dan memberitahu dia juga kalau yang lain juga sudah tewas. Dasar si zombie menyerang Pegar tiba-tiba dan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Hvor de andre? Han har litt... Saking emosionalnya Martin menghajar si zombie, tak sengaja dia menyabet Hana yang berada di belakangnya hingga membuatnya tewas di sana. Dan inilah kolonel si zombie, mereka mulai menyerang sungguh sayang senjata Martin pelurunya habis. Di mana dia harus mendapatkan gigitan di bagian tangannya. Karena jika terinfeksi, maka yang mendapatkan gigitan akan menjadi seperti mereka. Dengan nekatnya, dia memotong tangan kanannya menggunakan singso linu euy. Dan ya, si kolonel mulai kesal dengan mereka berdua. Si kolonel berteriak untuk memanggil pasukan zombinya yang lama terkubur dan sungguh begitu banyaknya tentara zombie sehingga membuat mereka bang berat. Sayang Roy harus ditarok oleh si kolonel zombie menggunakan palu membuatnya song soloyongan dan mokat di sana. Si kolonel mengambil emas dari kantong celananya si Roy. Martin yang melihat itu pun sadar apa yang sedang mereka cari. Dengan cepat dia lari ke lokasi kabin yang sudah terbakar mencari kotak emas. Seketika si kolonel zombie dan para pasukan zombinya berhenti lalu Martin memberikan kotak yang berisikan emas itu. Yang dari awal tujuan mereka untuk liburan dan healing, sayang malapetaka harus merenggut nyawa teman-temannya. Yang setelah berada di dalam mobil, Martin tak sengaja melihat koin emas yang baru saja jatuh dari kantongnya. Sehingga... tamat film yang sangat menzombaikan.